Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan yang patut untuk kita ingat-ingat kemudian kita syukuri adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat yang begitu agung. Kira-kira nikmat apa itu? Nikmat apa? Nikmat apa? Islam. Yang lain? Nikmat apa? Iman. Yang lain? Nikmat hidup. Yang lain? Nikmat sehat. Ya, nikmat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah nikmat masa muda. Ya, nikmat masa muda. Nikmat ini adalah nikmat yang hanya terjadi satu masa atau sekali dalam seumur hidup. Artinya kalau orang sudah melewatinya, maka tidak akan mengalaminya lagi. Dan tidak semua orang mengalaminya. Ada anak-anak atau mungkin kita dulu sewaktu masih SD atau TK, barangkali punya teman yang sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mendapatkan nikmat masa muda. Mengapa begitu pentingnya masa muda itu kemudian kita amati, kita cermati, dan kita syukuri? Tentunya karena ada banyak keutamaan, ada banyak fadilah, ada banyak keunggulan di mana tidak ada masa yang bisa dikatakan memiliki keunggulan lebih banyak daripada masa muda. Bahkan dalam sebuah nasihat Rasulullah SAW menyampaikan, ketika menyampaikan 5 nasihat, ya, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 sebelum datang yang 5. Hadis yang sangat masyhur. Salah satu di antara kelima nasihat tersebut adalah wa syababaka qabla haramik, dan pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan antum semua, ana dan kebanyakan di sini, ya, termasuk mudir juga, masih dalam masa muda. Batasan muda itu sampai umur 40 tahunan. Ya, kalau mudir sudah lebih dari itu berarti sudah pensiun. Banyak sekali mengapa kemudian masa muda ini harus kita syukuri, harus kita banggakan, ya, adalah masa yang paling baik. Dari sisi kualitas kesehatan, masa muda adalah masa yang paling kuat secara fisik, betul? Badan yang paling kuat dimiliki adalah ketika masa muda. Ketika anak-anak masih mudah merasa sakit, sedikit tersakiti menangis. Begitupun ketika sudah tua, seseorang akan melemah kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kami ciptakan manusia dari lemah. Kemudian setelah lemah kami jadikan dia kuat. Kemudian setelah dia kuat kami jadikan dia lemah kembali. Ya, dan yang kuat di sini adalah masa muda atau masa remaja.
Kemudian di masa muda juga ada masa di mana pemikiran seseorang mulai tumbuh berkembang dan menuju kepada proses kematangan, sehingga ide-ide dan kreativitas anak muda itu selalu lebih membuat hebat atau lebih heboh daripada ide-ide yang sebelum masa muda atau setelah masa muda. Ini hanya baru dari beberapa sisi. Lalu bagaimana perhatian Islam terhadap masa muda sendiri? Mari kita lihat redaksi-redaksi ayat maupun hadis yang di sana menyebutkan tentang masa muda. Ada kita tahu sejarah para anbiya, sejarah para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, bahwa kebanyakan kisah perjalanan mereka yang begitu menakjubkan itu dimulai ketika mereka memasuki usia remaja. Kita bisa lihat kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, dan nabi-nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Baik itu Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan wabil khusus ulul azmi. Itu mereka, Allah sampaikan dalam ayatnya bahwa mereka mulai diberi tanggung jawab untuk mengemban amanah kenabian, amanah kerasulan itu sedari usia remaja. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisahnya ketika menghancurkan patung-patung, yang kemudian beliau menyisakan satu patung dengan kapak yang digantungkan atau dikalungkan di leher patung tersebut, maka kaum Nabi Ibrahim mengatakan, kira-kira siapa? Maka dia mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka, para kaum penyembah berhala tersebut mengatakan, kami tahu satu nama, disebutlah nama Ibrahim. Kita tahu seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Lihat, pemuda, bukan bapak-bapak, bukan mbah-mbah, tapi pemuda. Kemudian juga di kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi itu sekelompok anak-anak atau bapak-bapak atau pemuda, sekelompok pemuda, innahum lafityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, maka kita tambahkan hidayah kepada mereka. Masa muda. Oleh karena itu, masa muda adalah masa yang sangat berharga, jadi jangan sampai kita sia-siakan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah golongan apa? Golongan siapa? Pemuda, lagi-lagi pemuda. Rasulullah bersabda, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah sebutkan satu di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah pemuda? Mengapa bukan orang tua
dan bapak-bapak yang mereka senantiasa ibadah, atau dan anak-anak yang rajin ibadah. Mengapa? Mengapa disebutkan masa muda? Karena kalau kita lihat sekarang, kalau ada orang tua, simbah-simbah atau bapak-bapak yang sudah usianya 50-an tahun, kita lihat mereka di masjid rajin sholat 5 waktu jamaah di masjid. Kira-kira itu hal yang biasa terjadi atau jarang terjadi? Biasa terjadi, benar? Kalau kita lihat simbah-simbah itu mereka punya akhlak penyabar dan baik-baik, rata-rata sudah sepuh. Tapi kalau kita seandainya melihat sebuah fenomena di mana pemuda itu rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, apakah itu sebuah kebiasaan? Bukan. Ya. Mengapa? Karena masa muda adalah masa bergejolaknya jiwa. Ya, masa kalau kita sering dengar mencari identitas. Ya. Ingin tahu, cari ini, cari itu. Sehingga apa yang dia rasa bukan sebuah kebutuhan tidak akan dia ambil, tidak akan diabaikan. Ya, akan diabaikan, afwan. Itulah masa muda. Ya. Sehingga kalau ada masa muda, ada anak muda yang dia rajin beribadah, itulah di situ keunggulannya. Itu sebuah hal yang luar biasa. Kenapa kalau bapak-bapak itu rajin ke masjid sudah tua? Kenapa? Karena sudah mulai ingat kematian. Bener? Sudah wis rumoso, wis mambu lemah misalnya, sudah bau tanah. Jadi saya rajin sholat, sudah mendekati akhir kehidupan, akhirnya rajin ibadah. Tapi pemuda, ada nggak pemuda yang sadar saya sudah mendekati kematian? Tidak. Sehingga dia tidak berpikir tentang masalah-masalah spiritual. Oleh karena itu disinilah Rasulullah SAW memberikan kekhususan, memberikan kemuliaan kepada sebuah masa, yaitu masa muda, untuk diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Luar biasa, ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah pun menyampaikan pesan secara khusus kepada anak muda. Ya, ini hadisnya sedikit dewasa, tapi penyampaiannya nggak apa-apa. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Artinya apa? Zawaj nih santri. Faman lam yastati' fa'alaihi bisyam fa innahu lahu wijaun. Yang artinya, wahai sekalian kaum pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, maka menikahlah. Diperintahkan untuk menikah bagi yang sudah mampu. Adapun siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Ya. Karena sungguhnya puasa itu menjadi perisai. Dalam riwayat yang lain, fa innahu aghaddu lil basari. Dia akan lebih kuat untuk menundukkan pandangan ketika berpuasa. Dari sekian ayat dan dari sekian hadis, kita melihat bahwasanya masa muda adalah masa yang paling berharga. Bahkan para ahli dan para pakar, ya, mengatakan suksesnya sebuah negara di masa yang akan datang itu tergantung kepada kesuksesan masa mudanya atau generasi mudanya. Pesan dari Syekh Labib bahkan beliau mengatakan
Kalau kau ingin melihat sebuah peradaban masyarakat yang maju, sebuah kumpulan sekelompok masyarakat yang maju, maka lihatlah pemudanya. Pemudanya ikut andil atau tidak. Kalau pemudanya tidak ikut sama sekali, kerja baktinya nggak ada, kegiatan kemasyarakatannya nggak ada, maka itu bukanlah masyarakat yang kuat, bukan masyarakat yang maju. Jadi tolak ukurnya apa? Generasi muda. Dan antum semua di sini adalah masih muda semua dan menuju ke kesempurnaan masa muda. Maka pergunakanlah waktu yang antum miliki sekarang dengan sebaik-baiknya. Antum berada di sini bukan kehendak antum semata, tapi antum berada di sini adalah karena pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin memberikan kebaikan pada antum, maka Allah jadikan antum supaya antum paham akan agama Allah ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dunya aw fil mal fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan adanya, maka akan Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Dan antum sedang berada di proses ini. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memilih antum untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan darinya Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siap untuk bersungguh-sungguh belajar? Antum musta'idun? Siap untuk sungguh-sungguh menghafalkan Al-Quran? Antum musta'idun? Siap untuk mengurangi kemalasan demi kemalasan? Musta'idun? Musta'idun. Jawabannya pun dengan pemalas. Kayak mana ini? Ya. Lawanlah kemalasan antum. Kalau kita ingat kepada nasihat Ustaz Irfan di pertemuan sebelumnya, change your habit, change your life. Ubahlah kebiasaanmu, maka kau akan mengubah hidupmu. Yang sekarang masih ada kemalasan, maka tinggalkanlah kemalasan. Dan yang semangat, tambahkanlah semangatnya, maka masa depan insya Allah, masa depan yang gemilang, masa depan yang cemerlang, masa depan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan antum raih. Amin ya rabbal alamin. Demikian nasihat untuk saya pribadi dan kepada antum sekalian. Mudah-mudahan manfaatnya berkepanjangan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.